Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاة العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas ta'alluq yang pertama dari perkara mungkin. Mana ta'alluq? Ada 6 sifat yang mempunyai ta'alluq. Artinya dari sifat ma'ani ada 6 sifat saja yang punya ta'alluq. Hanya satu, yaitu sifat hayat yang tidak punya ta'alluq. Tapi walaupun hayat itu enggak punya ta'alluq, tapi hayat sifat yang menjadi syarat menurut akal atas keberadaannya sifat-sifat yang lain. Kalau nggak ada hayat gimana? Ya nggak ada sifat-sifat yang punya ta'alluq pun nggak akan ada. Jadi yang kita bahas adalah 6 sifat yang punya ta'alluq. Yang kemarin pertama sudah kita bahas sifat qudrat, bahwa kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan perkara lain selain pada zatnya Allah, yaitu berhubungan dengan perkara mungkin. Hubungannya namanya hubungan ta'thir atau menimbulkan bekas. Artinya kudrat dengan mungkin hubungannya apa? Menimbulkan, membekasi. Segala perkara mungkin apabila dia muncul, maka munculnya dari kudratnya Allah. Kudrat ada ta'alluq 2 macam, yaitu ta'alluq suluhi dan ta'alluq tanzizi. Suluhi itu maknanya Allah siap menciptakan segala sesuatu tapi belum nyata menciptakan. Artinya sebelum alam ini diciptakan, Allah bisa bikin apa? Bikin apa saja bisa tanpa ada
batasnya. Segala yang mungkin terjadi itu bisa diciptakan oleh Allah. Apabila masuk dalam ta'alluqnya suluhi, maka itu ta'alluq yang belum nyata menciptakan. Mau bicara apa sih ini urusannya? Mau bicara maksudnya bahwa Allah itu sebelum menciptakan alam ini nggak nganggur gitu loh. Jangan ada bahasa Allah itu sebelum bikin alam nganggur. Ngapain ya? Ya sebelum bikin alam Allah siap menciptakan. Nah, setelah alam ini nongol namanya nyata menciptakan. Kayak tangan ini. Tangan ini sebelum nampar, nonjok, nusuk, nembak, kerjanya apa? Siap nampar gitu loh. Siap KKM 50. Siap. Jadi ini ada kerjanya. Sebelum nampar dia ngapain kerjanya? Siap menciptakan, siap menampar, siap. Kenapa? Karena adanya sifat mampu gitu loh. Adanya sifat kudrat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kudratnya Allah nggak ada permulaannya. Maka sebelum alam ini diciptakan, apa yang diperbuat Allah? Yang diperbuat Allah adalah siap menciptakan segala sesuatu. Nah, setelah alam ini muncul, disebut namanya tanzizil hudus. Itu artinya Allah nyata menciptakan. Jadi jangan sampai kita memahami sebelum alam ini diciptakan Allah nganggur, Allah nggak punya kerjaan apa-apa, begitu. Bedanya nganggur sama siap itu apa? Ada orang nganggur, ada orang siap kerja, harus dibedakan. Nganggur itu kemampuannya ada, yang mau dikerjain nggak ada. Bahan kerjanya nggak ada gitu loh. Nah, kayak tukang jahit lah, mesin jahitnya ada, yang mau jahitin nggak ada. Nah itu ngapain? Nganggur gua nih. Padahal mesinnya ada, tapi bahan yang mau dijahit nggak ada. Nah, Allah nggak demikian. Sebelum alam ini tercipta, kita ini siap diciptakan Allah kapan saja gitu loh. Kita itu nggak pernah ngeyel untuk diciptakan. Kapan Allah mau bikin, ya jadi bikin gitu. Jadi sebelum kita dimunculkan, Allah memaui kita tiada, ya kitanya akan tiada. Bukan sebelum kita dimunculkan, Allahnya belum punya kemampuan gitu. Baru mampu baru ini aja gitu. Banyak berlatih. Setelah banyak itu kan keimanannya orang-orang filsafat. Orang-orang ini ATI, apa namanya? Yunani, orang India. Tuhannya ngapain? Nabi mengasingkan diri tanpa berata 1000 tahun gitu. Biar punya kemampuan lebih. Bukan iman Tuhan kita begitu. Nah, jadi ada ta'alluq suluhil qadim, ada ta'alluq tanzizil hudus. Sebelum alam ini tercipta, Allah siap menciptakan segala sesuatu. Setelah alam ini muncul, itu berarti Allah nyata menciptakan sesuatu. Segala apapun yang muncul ke jagat ini, maka itu muncul atas hubungan dengan kudratnya Allah. Dengan tahu ini, kamu akan jadi orang yang waras, nggak akan tertipu pada kenyataan. Kalau kamu lihat tukang sulap bawa topi, dari topinya itu bisa muncul apa? Kelinci, bisa muncul kembang, burung, muncul dari mana? Topi. Maka kalau kamu menganggap itu kenyataan, kamu tertipu. Itu bukan kenyataan. Yang nyata bagaimana?
apapun yang muncul dari situ berhubungan sama kudratnya Allah. Kenapa? Karena sebelum muncul dari topi itu mungkin muncul apa saja. Mungkin muncul kulkas. Mungkin ya? Mungkin. Mungkin aja muncul magic jar. Hah? Mungkin muncul cewek janda. Hah? Kan mungkin kan? Nah, segala yang berhubungan sama mungkin itu hubungannya pasti sama kudratnya Allah. Kalau kamu menyangka itu muncul dari topi, kamu tertipu. Api memunculkan hangus, nasi memunculkan kenyang. Kalau kamu anggap itu hangus dari api, kamu tertipu. Munculnya pasti dari kudratnya Allah. Itu hubungan segala yang mungkin berhubungan hanya dengan kudratnya Allah. Kamu bawa keris, kerisnya bisa memunculkan apa saja, ada naga, ada apa, kalajengking, ada, itu yang muncul dari kudratnya Allah. Nanti mau pakai hodam kayak hodamah kayak munculnya dari kudratnya Allah. Nggak ada yang muncul dari masing-masing, nggak ada. Kalau kamu menyangka itu muncul dari masing-masing, kamu tertipu berarti. Makanya ada kalimat begini, annasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu semuanya dalam keadaan tidur. Kalau nanti dia mati, baru dia terbangun gitu. Jadi sekarang ini kamu keadaannya tertidur. Nanti kalau kamu mati, baru. Maka jangan sampai bangunnya nunggu mati. Kalau bisa sekarang bangun. Kalau bisa sekarang sadar. Kayak contoh begini, kamu ngimpi ada taman, ada pohon gede, tahu-tahu kamu mojok kencing. Kamu pikir kencing di bawah pohon, nggak taunya kasur. Kamu waktu kencing, kamu anggap nyata nggak? Nyata. Kalau kamu tahu itu mimpi, kamu mau kencing di situ? Hah? Enggak. Itu loh. Jadi yang kamu saksikan ini, kalau kamu anggap itu nyata, kamu tertipu. Kamu nanti kalau mati baru sadar, oh ternyata salah semua. Oh ternyata dari Allah semua. Oh ternyata saya nggak bisa apa-apa. Sadarnya kapan? Setelah kamu mati. Nah, ilmu ini menyadarkan kamu sebelum kamu mati. Kamu nggak akan dapat kesadaran selain belajar ilmu ini. Kamu akan tahu sumber segalanya bersumber dari kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ta'aluk yang pertama kita bahas. Terus yang kedua, ta'aluknya sifat iradah. Ini lebih menjelaskan lagi, yaitu hubungan sifat iradahnya Allah dengan perkara mungkin. Kalau kudrat dengan perkara mungkin hubungannya apa? Takdir, memunculkan. Adapun iradah dengan perkara mungkin hubungannya tahsis, yaitu menentukan keadaan si mungkin, menentukan keadaan-keadaan yang boleh terjadi pada si mungkin. Maksudnya Allah menentukan apapun yang mungkin terjadi pada dirinya makhluk. Maka ta'aluk iradah ini juga ada dua ta'aluk. Yang pertama namanya ta'aluk suluhil qadim, yang kedua ta'aluknya tanzizil qadim. Suluhil qadim itu maksudnya Allah bisa menentukan makhluk itu menjadi apa saja, tapi belum nyata
ciptakan. Mau dijadikan orang soleh, mau dijadikan orang taat, itu yang menentukan ketaatannya, kekafirannya, yang menentukan dia akan ganteng, akan jelek, yang nentuin dia akan pinter, akan bodoh, itu kerjanya iradah namanya. Menentukan sebagian sifat-sifat yang akan terjadi pada dirinya. Nah, kalau memunculkannya itu kodratnya Allah. Jadi ini mau bicara maksudnya tartibnya akal menemukan kerjanya Allah gitu loh. Jadi kerja itu pertama yang menentukan dulu. Ini mau dibikin muncul begini. Sebelum dicetak ditentukan dulu warnanya nanti mau munculnya apa. Oh biru. Tutupnya bundernya seberapa, tebelnya seberapa, gedenya itu ditentukan. Setelah semua ditentukan selesai baru dimunculkan gitu. Makanya akhir namanya qadha dan qadar. Apa itu qadha? Qadha itu ketentuan. Qadar memunculkan gitu loh. Jadi sebelum dimunculkan apapun oleh Allah ini sebelumnya kita ini sudah ada ketentuannya. Kamu akan muncul begini, kamu akan ngaji di sini, akan kawin sama si anu, akan punya anak sekian, akan kerja di sini, akan jadi muslim atau kafir, sudah ada ketentuannya lah. Ketika muncul itu akan muncul sesuai kehendaknya Allah. Nggak akan mungkin muncul sesuai maunya kamu sendiri, nggak mungkin. Munculnya harus sesuai maunya Allah. Maka yang menentukan apapun yang akan jadi sifat kamu itu namanya iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memunculkan kamu jadi wujud namanya kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum ditentukan salah satunya, maka Allah bisa menentukan semua keadaan. Artinya kalau tutup ini ditentukan bundernya segini, ini bunder segini ini mewakili atau menggantikan ketentuan Allah yang bisa saja menentukan bundernya ini segini, 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 sampai batas yang tidak terhingga. Artinya Allah bisa menjadikan bunder ini sebesar apapun yang tak terhingga besarnya. Gitu loh. Itu maksudnya Allah kuasanya tanpa batas. Sebenarnya apabila Allah mau menjadikan perkara mungkin, maka bisa dijadikan apa saja tanpa batas. Bukan menjadikan apa saja, bukan. Menjadikan perkara mungkin tanpa batas. Allah menjadikan kamu tinggi. Seberapa tingginya? Ya tanpa batas Allah bisa. Setinggi apapun Allah bisa bikin kamu. Kamu mau dibikin gede, segede apa? Segede apapun Allah mampu. Allah mau bikin kamu jadi berat. Seberat apa? Seberat apa saja Allah mampu menentukannya. Nah, semua itu ditentukan sebelum nyata dimunculkan. Nah, yang mampu ditentukan salah satu. Bisa besarnya segini, bisa segini, segini, segini. Nentuinnya salah satu. Nggak mungkin ukurannya banyak, nggak mungkin. Ahmad itu kalau diukur pakai meteran berapa ukurannya? Satu ukuran. Nggak ada. Ahmad itu ya tinggi, ya pendek, nggak bisa. Harus satu ukuran. Jadi Allah menentukan salah satu ukuran untuk dimunculkan. Adapun kemampuan Allah, kehendaknya Allah bisa menghendaki berapapun ukuran yang Allah mau. Jangan kayak orang-orang yang goblok
dari mengenal sifat Allah yang mengatakan bisa nggak Allah itu bikin batu yang berat sampai Allah nggak bisa ngangkatnya. Gue kira Allah tukang panggul mau ngangkat batu. Allah suruh ngangkat batu, manggulin batu, ini pikirannya. Allah mampu bikin batu seberat apapun tak terhingga gitu loh. Ya nggak perlu dites pakai dipanggul, lu aja panggul situ, pakai panggul. Terus dipanggul. Jadi kadang pikirannya karena nggak mengenali sifat-sifat Allah ya begitu. Apalagi mau kenal sifat Allah pakainya Asmaul Husna, repot lagi udah ini. Maksa lagi. Mana ada dalilnya sifat 20 di Quran dan hadis, nggak ada, yang ada Asmaul Husna. Jadi cukup kenal Allah pakai Asmaul Husna. Dan kalau kamu kenal Allah pakai Asmaul Husna, yang wajib mana? Yang mustahil mana? Yang jais. Orang dikira sifat 20 yang kita kaji itu di Quran nggak ada, dikira. Semuanya di Quran ada, hanya nggak disebut secara berurutan. Itu loh. Dalam hadis ya ada, tapi nggak disebut secara berurutan. Wong wudhu, sholat di Quran juga ada, tapi nggak berurutan. Kayak kamu diperintah wudhu di Quran cuma ada 4 rukunnya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu semua ayat yang disebutkan yang mengenai wudhu itu menunjukkan urutannya hanya 4 rukun yang disebut. Sementara yang kamu kerjakan wudhu itu kamu ngerjainnya 6 rukun. Nah yang 2 dari mana? Nemu di pasar. Begitu loh. Jadi ulama itu bisa merangkai seperti itu. Quran itu ngomong nggak harus susun-susunan rata, enggak. Tapi akalnya orang yang paham Quran bisa memahaminya. Oh, ini nyambungnya sama ini. Oh, ini nyambung sama yang ini. Oh, ini nyambung hingga terangkai wudhu itu menjadi 6 rukun. Begitupun mengenal sifat Allah. Begitu loh. Ulama mencukupkan 20 sifat karena dengan 20 sifat itu sudah bisa terhindar dari kesyirikan, kekafiran, kerusakan iman. Sudah cukup kan berarti. Artinya kamu mengenal Allah dengan sifat 20, kamu kenal Allah dengan Asmaul Husna. Kalau intinya nggak sampai ke arah itu ya percuma gitu loh. Kayak orang yang hafal sifat 20 tapi masih ngomong Allah di atas, ya percuma. Hafal sifat 20 masih ngomong Allah punya tangan, ya percuma. Artinya sifat 20 nggak mengantarkan dia menjadi orang yang bersih dalam mengenal Allah. Nah begitupun Asmaul Husna. Kamu ngasih Asmaul Husna, kok imannya masih mengatakan Allah punya tangan, Allah di atas, Allah turun naik, Allah tukang lempar-lempar, Allah tukang tipu menipu. Di Qurannya begitu. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, ketahuilah bukan kamu yang lempar, tapi Allah yang lempar. Allah tukang lempar. Kalau kamu nggak paham ini gimana terus? Yang jaiz mana bagi Allah? Allah melempar itu maknanya menjadikan lemparan gitu dong. Semua perbuatan Allah itu kembali hanya kepada satu perbuatan, yaitu menciptakan. Allah menipu maknanya apa? Menjadikan tipuan. Gitu dong. Allah melempar maknanya menjadikan lemparan. Nah begitu, bukan Allah lempar-lempar, bukan. Allah menolong. Allah menolong.
Allah turun. Iya, maknanya menjadikan turun. Allah datang, mendatangkan, itu maksudnya menurunkan. Nah, kalau semua itu dikembalikan jadi pekerjaannya Allah, ya nggak layak bagi Allah, ya. Ini intinya gitu loh. Kamu ngaji sifat 20, intinya mau mengenal agar kenal Allah dengan kesuciannya, tidak mirip-mirip dengan makhluk, nggak disamakan dengan makhluk. Ya, kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya bisa menghendaki segala sesuatu, hingga Allah bisa menghendaki seluruh dunia ini mukmin. Bisa nggak? Bisa. Quran ngomong, andai Allah mau berkehendak, maka sedunia bisa Allah jadikan seperti malaikat. Tapi kan nggak begitu yang Allah mau. Yang Allah maui sebagian mukmin, sebagian kafir. Gitu loh. Nah, kalau ada orang yang ngomong Allah itu ya pinginnya sedunia ini mukmin semua, cuma setan menghalangi, gitu loh. Itu omongannya orang-orang yang jauh dari mengenal Allah. Kenapa? Dia nggak bisa bedain mana maunya Allah, mana perintahnya Allah. Kalau sedunia diperintah, benar. Tapi nggak sedunia dimaui ya. Allah itu ya maunya kita itu baik semua. Bukan maunya, bukan, tapi Allah perintahin kita jadi orang baik. Bukan Allah maunya kita jadi orang baik, bukan. Allah merintahin kita jadi orang baik. Nah, kalau Allah mauin kita jadi orang baik gimana? Baik semua. Ya pasti baik, nggak bakal nggak baik. Ada yang bisa menghalangi. Nggak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah. Ya, jadi ta'alluq yang pertama, hubungan kehendaknya Allah yang pertama, sifat apapun yang muncul pada diri kita, keadaan apapun yang kita terima, nasib apapun yang kita dapati, itu semua muncul berhubungan sama kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak yang ta'alluq dari kehendak yang pertama adalah ta'alluq suluhil qalbi. Maknanya Allah bisa menghendaki apapun juga. Kamu bisa dilahirkan di mana saja, mau lahir di Mekah, mau lahir di Madinah, mau lahir di Indonesia, mau lahir di langit juga bisa. Tapi ada di langit lahirnya emang ente, ya nggak harus lahir itu. Oh, lahir kayak nunggu bidan apa? Bidan. Allah bisa menjadikannya, gitu ya. Di mana saja Allah bisa menjadikan apa? Waktu. Kapan kamu lahirnya? Ya bisa waktu kapan saja. Maka yang tidak terbatas itu namanya suluhil qalbi. Allah mah nggak bisa menentukan saya lahir di Arab. Allah nggak bisa nentuin saya lahir di Arab. Yang kamu ini sudah lahir di Indonesia, ya nggak bisa. Masa lahir di Indonesia dan di Arab bareng gitu. Terus kamunya satu gitu. Anak Siliwangi ya. Gimana sih? Kalau sebelum kamu dilahirkan, lah Allah bisa nentuin di mana saja bisa kamu mau lahir, gitu loh. Waktunya kapan saja Allah bisa bikin kamu lahir. Nah, kalau sudah ditentukan salah satunya, itu namanya sudah nyata ditentukan. Sebelum nyata ditentukan namanya siap ditentukan. Ketika dalam posisi siap ditentukan, berarti siap lahir di mana saja, siap lahir kapan saja, siap lahirnya putih atau kuning atau hitam, siap lahirnya jadi orang kafir atau mukmin, siap lahirnya jadi anaknya siapa saja, itu sebelum ditentukan. Jadi kita ngomong kemarin Fir'aun bisa
jadi mukmin, bahkan alim ulama, bahkan Fir'aun jadi nabi sekalian juga bisa. Itu dalam ranah ta'aluk suluhil qadim gitu loh. Nah, kalau sudah ditentukan ya harus salah satunya. Fir'aun akan jadi kafir atau mukmin, bajingan atau jagoan gitu kan Allah nentuin, nggak bisa ini ya bajingannya, jagoannya masa ya jagoan ya penjahatnya jadi satu, ya nggak bisa ya, harus ketahuan ini jagoan atau bajingan gitu loh. Nah, sebelum ditentukan itu namanya ta'aluk suluhil qadim. Kalau sudah ditentukan salah satunya sudah jadi qadha, namanya tanzizil qadim. Itu ta'aluk yang kedua. Apa itu? Yaitu sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan salah satu sifat atau salah satu keadaan pada perkara yang diciptakan dengan irodahnya yang tidak berawal. Dan hal itu pasti terjadi pada masa yang akan datang gitu loh. Karena semua yang ditentukan diketahui oleh Allah. Besok akan kiamat, besok akan terjadi besok. Itu yang akan terjadi besok sampai nanti semuanya ada di dalam ketentuan Allah. Nah, terus sekarang Allah nggak menentukan lagi, nggak ada dua kali ketentuan, nggak ada. Ketentuan Allah hanya sekali. Itu namanya irodahnya Allah, itu irodah yang esa gitu. Yang irodah yang esa Allah menentukan segalanya lah. Kalau besok mau muncul bagaimana? Kalau besok mau muncul itu urusan kudrat. Allah akan memunculkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Besok akan muncul ini, lusa nanti akan muncul ini. Maka dikatakan di Quran apa? Allah itu sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah itu dalam kesibukan. Apa maknanya? Maknanya Allah memunculkan apa saja yang dikehendakinya setiap waktu. Jadi waktu ini apa yang Allah kehendaki sekarang ya dimunculkan. Nanti berikutnya, waktu yang berikutnya apa yang Allah kehendaki ya dimunculkan. Itu tiap waktu itu dimunculkan oleh Allah terus sesuai dengan kehendaknya. Nggak ada yang muncul dalam waktu-waktu itu atas kehendak kamu, nggak ada. Nah, kalau ada orang ngomong kalau saya mau bisa aja itu terjadi. Ingat ini. Kalau ada orang ngomong kalau saya mau itu bisa aja terjadi, maka itu omongannya pembohong. Bukan kalamnya orang mukmin, bukan kalamnya pembohong gitu loh. Kenapa? Karena mestinya bukan kalau saya mau, kalau Allah mau gitu dong. Idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jadi gitu loh. Kalau kita yang maui, kemauan kita itu tergantung pada kemauan Allah. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una, dan apapun yang kamu kehendaki itu tergantung ayyasha Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau terjadi yang saya kehendaki berarti cocok sama kehendaknya Allah. Gitu dong. Kalau nggak terjadi, yang terjadi pasti kehendaknya Allah. Jadi yang sekarang muncul yaitu atas kehendak Allah, yang sekarang tidak muncul juga atas kehendak Allah. Nggak ada oh itu atas kehendak saya munculnya. Ini kok nggak muncul, kenapa? Karena saya nggak menghendakinya. Nggak ada begitu, nggak ada.
Hah? Kanallahu apa ayatnya apa ceritanya? Wa man lam yasha lam yakun. Apabila Allah tidak menghendakinya ya nggak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Gitu loh. Apa-apa yang Allah kehendaki karena pasti akan terjadi. Dan yang nggak terjadi ya pasti karena tidak dikehendaki Allah. Kalau itu kamu yang ngomong, pembohong kamu berarti. Kayak ada menteri yang ngomong Tuhan tidak butuh dibela. Ada begitu omongan? Itu yang ngomong pasti bukan orang beragama gitu. Yang ngomong siapa saja yang ngomong pasti bukan beragama. Masa Tuhan dibela? Kalau Tuhan saya mah nggak usah dibela. Lah Tuhannya siapa yang butuh dibela? Goblok gitu. Tuhan siapa? Orang yang mengenal Tuhan itu zat yang maha kuasa yang tidak butuh bantuan siapa saja, itu Tuhan yang begitu. Lah Tuhan yang begitu kok butuh dibantu? Lah yang butuh bantuan Tuhan siapa? Lah itu kamu kan teriak-teriak, tanya kita harus bantu Allah. Bukan saya yang teriak-teriak, Allahnya yang ngomong. Hah? Kalau kamu bantu saya akan bantu kamu. Kan aneh nih. Ya Allah, ente bantu saya, apa saya bantu ente? Kok jadi nggak jelas juga ente ya Allah begitu? Kalau kamu bantu saya bantu ente. Ente bisa? Ya nggak usah minta bantuan loh. Masa kalau saya bantu ente gimana sih? Nggak jelas juga Allah. Ini yang ngomong mesti bukan orang beragama. Kenapa? Karena nggak kenal sifat-sifat Allah. Kalau dia kenal sifat-sifat Allah, yang dimaksud bantu Allah mesti bukan bantu ketuhanannya Allah. Allah sebagai Tuhan nggak butuh dibantu. Bantu dirinya bukan. Nah iya dong, masa Allah sebagai Tuhan butuh dibantu gimana? Lah yang dimaksud apa? Disesuaikan dengan hadis yang lain. Ada hadis bunyinya begini. Wahai hambaku, ini marid, aku ini sakit, tengoklah aku. Kata Rasulullah, ya Allah, gimana ente kok sakit? Ya nggak mungkin, terus saya nengoknya gimana? Oh maksudnya aku sakit adalah hambaku sakit, tengoklah dia. Gitu dong. Hah? Masa Allah harus ngomong pakai kalimat yang jelas? Kan kamu pinter mestinya, kamu punya akal kan, kamu bukan orang goblok kan. Maksud hambaku sakit tengok ya, itu ngomong sama bayi yang begitu. Ngomong sama ente yang udah jenggotan bewokan ya usah ngomong begitu. Bela saya, bela aku, nanti kamu aku bela. Lah akunya siapa? Maksudnya agamaku kamu bela, nanti kamu saya belain. Kayak Nabi Musa ngomong sama orang Bani Israel, Bani Israel, Allah perintah kita masuk ke Baitul Maqdis, Palestina. Di situ ada raja yang dolim, kita suruh merangin. Dan Allah janjikan kita pasti menang. Allah akan menolong. Begitu sih kan? Jadi kalau kamu masuk, Allah pasti nolong kamu. Ini makna yang dimaui, makna syariat, bukan makna hakikat. Kalau hakikat, Allah nggak butuh dibantu. Lah, kalau makna tadi mau dimaknai hakikat, mestinya maknanya Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang membela agamanya Allah. Bukan dengan kemampuan kamu sendiri kamu belain agamanya Allah, bukan. Allah menjadikan agama di jagat ini
maka Allah jadikan pula orang-orang yang maksiat, yang merusak agamanya Allah. Allah jadikan pula hamba-hamba yang membela agamanya Allah. Keduanya diciptakan oleh Allah. Untuk apa kok dibikin dua-duanya? Untuk jadi petunjuk. Kalau kamu maksiat, ya itu jadinya begitu. Kalau kamu baik, ya itu jadinya begitu. Dua-duanya dibikin sama Allah. Nggak ada yang sia-sia dalam fi'ilnya Allah, nggak ada. Apabila Allah bikin orang itu maksiat, maka itu tanda kamu ditunjukkan oleh Allah. Kalau kamu maksiat, ya jadinya begitu. Bukan mestinya Allah bikin yang baik-baik saja. Ya terserah Allah, la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak ditanya kenapa bikin begini, nggak ditanya. Kamu yang akan ditanya. Saya bikin begini, gimana sikap kamu? Saya bikin gini, gimana sikap kamu? Allah yang akan nanya. Bukan kita yang nanya. Kenapa bikin ini ya Allah? Kenapa bikin? Kamu jadi kamu yang nanya, gimana sih? Saya yang nanya. Ya, jadi yang ngomong, oh Allah itu nggak butuh dibela. Ini mau yang ngomong ketua PBNU, mau ketua Persija, itu pasti nggak beragama gitu loh. Hah? Sama PJB. Alah dia. Kenapa? Karena menyesatkan orang Islam, membuat panas hatinya orang Islam. Orang Islam tahu ini orang geblek begitu loh. Jadi orang Islam dengarnya panas airnya. Memang ini senangnya bikin panas suasana. Udah adem diangetin lagi. Nggak boleh adem itu nggak boleh. Emang kata dokter kalau adem di perut nggak baik deh. Jadi yang anget-anget itu bagus. Maka dia yang angetin dikit lah gitu biar. Kalau bandrek iya. Ngomong loh di media. Kan nggak nyambung maksudnya kan? Dalam ayat yang satu Allah ngomong begini, aku maha kuasa, maha perkasa, maha mampu. Ayat yang satunya, belalah aku. Kan gak nyambung. Wong sudah ngomong aku maha kuasa, kok belalah? Jangan ngomong dong mestinya kamu. Nah kalau mau di mana itu juga kalamnya Allah. Berarti maknanya bukan aku kembali kepada Allah. Begitu mestinya dong. Wong kalam sebelumnya sudah ngomong aku maha kuasa, maha mampu, maha. Kok jadi dimaknai Allah bantulah aku, akunya kepada aneh, nggak nyambung itu. Artinya bantulah aku, maknanya bantulah agamaku, bantulah umatku, bantulah hambaku. Begitu mestinya dong, bukan bantulah pribadiku, ya enggak, bukan. Itu orang mau begini sama aja begini. Matahari itu nggak usah dibantu pakai senter, ngapain? Ya udah tahu goblok, masa ada orang yang mau bantu matahari pakai senter, ngapain? Ngabisin baterai aja lu, matahari dibantu pakai senter, nggak perlu. Itu omongan nggak ada gunanya sih, Bu. Nggak ada gunanya ngomong begitu, nggak ada gunanya. Cuma mau ngangetin. Bikin panas orang Islam aja. Nah makanya orang Islamnya harus pinter, tahu ini statementnya ngomong ini ngomong apa. Tutup kuping aja pakai handset, selesai, jangan didengerin. Lah kamu ikut dengerin, ikut baca, jadi ikut kesel. Udah jangan didengerin. Makanya saya nggak kesel, nggak denger saya. Lah kamu dengerin jadinya kesel. Kenapa ngomong begini? Matiin selesai, kamu nggak denger. Jadi yang aneh-aneh begitu nggak usah. Kan kembali tadi ta'aluknya kudrat dan iradah. Allah mampu bikin apa saja, kok butuh dibantu bagaimana sih? Kalau bicara kepada ketuhanannya Allah, Tuhan itu zat yang istighna, maha kaya atas segala sesuatu dan segalanya butuh sama Dia. Ya Allah nggak butuh bantuan siapa saja.
Jadi kalimat Allah nggak butuh dibantu itu nggak layak disampaikan. Kalau dia mau mengingatkan, ya ingatkan pakai cara yang baik. Langsung to the point aja. Maksudnya bantulah agama Allah, bukan bantu Allah, kan selesai. Nah, agamanya Allah nggak butuh dibantu. Nah, kalau kita nggak ikut memperjuangkan, nggak ikut mendirikan, nggak ikut mensyiarkan agamanya Allah, sedangkan itu bagian dari perintahnya Allah, maka kita termasuk orang-orang yang melanggar perintahnya Allah. Nah, kalau kayak masjid disebut sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Terus kamu benerin masjid, terus kamu ngomong, saya udah bantu rumahnya Allah nih jadi baik. Itu kira-kira yang dapat keuntungan dari bangun rumahnya Allah siapa? Allahnya apa kamunya? Oh, kitanya. Ya kamunya dong. Jadi kamu nggak usah sok-sokan bantu Allah, nggak usah. Faedahnya buat kamu sendiri. Segala yang Allah perintahkan, apa saja, itu keuntungan dari perintah itu kembali kepada kita. Jadi nggak layak kamu sudah diperintah Allah, kamu dapat untung, minta upah lagi. Kan kurang ajar. Hah? Sama aja kamu datang ke dokter, diperintah dokter, kamunya sehat, dokter suruh bayar. Bayar dong. Ini obatnya, ini ansopnya. Kurang ajar. Kan kamu yang sehat. Kok saya yang bayar gimana sih? Mestinya kamu syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah dikasih perintah. Syukur ya Allah dikasih agama, dikasih kebaikan. Bukan upahnya mana ya Allah, kan sudah saya belain. Upahnya mana? Kalau agama kamu itu tegak, yang untung siapa? Lah kamu sendiri yang untung. Hah? Allah katakan, bersedekahlah kamu, sedekah itu menjauhkan kamu dari bala. Yang untung siapa? Nah, kok minta upah? Udah kamu sedekah ditolong Allah, dijauhkan sama bala. Wajib surga. Ya repot lah. Pokoknya kalau orang-orang nggak kenal Allah ini susah diajak ngomong. Makanya penting ngaji itu penting biar kamu kenal Allah, biar tahu hak-haknya Allah. Kalau kita ibadah itu bukan nuntut Allah sama sekali. Jadi kita kembalikan itu semua atas pertolongannya Allah, ya. Jadi ta'aluk yang pertama ini namanya ta'aluk yang berhubungan sifat Allah yang berhubungan sama perkara mungkin. Ada dua sifat, qudrat dan iradah. Jadi mungkin itu perkara mungkin. Apabila dia muncul, maka kemunculannya pasti berhubungan sama qudrat dan iradah. Keadaannya semua ditentukan oleh iradah, kemunculannya berurusan sama qudrat. Jadi qudrat iradah berhubungan sama perkara mungkin. Apa hubungannya? Yang satu hubungannya menentukan keadaannya, yang satu hubungannya memunculkan dirinya si mungkin. Kalau mungkin nggak disentuh sama qudrat iradah, selamanya tetap jadi mungkin, nggak akan berubah jadi wujudul mungkin atau adamul mungkin. Karena mungkin itu kalau disentuh oleh qudrat iradah akan berubah jadi wujudul mungkin atau adamul mungkin. Sebelumnya mungkin wujud, mungkin ada. Setelah disentuh jadinya wujudul mungkin atau adamul mungkin, ya. Jadi kita tidak lagi jadi orang yang tertipu, kita jadi orang yang sadar, terbangun sebelum kematian kita,
Allah jadikan hati kita ingat kepada Allah tiap waktu, sadar diri kita hambanya Allah, ada dalam pertolongannya Allah, berada pada kekuasaannya Allah. Tidak ada satupun yang muncul kecuali atas pertolongan Allah, ketentuan Allah, dan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimunculkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa berada pada ketaatan, pada kebaikan, pada keimanan hingga akhir hayat kita, hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub 'alaina tawbah تغفر لكل حوبة وزر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه جاد قرز صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.